Guys, coba bayangkan, 12 polisi berangkat dini hari untuk menggerebek sarang narkoba di sebuah desa terpencil di Kalimantan Tengah. Tugas rutin yang sudah dipersiapkan dengan matang, tapi siapa sangka operasi yang seharusnya berjalan sesuai prosedur itu malah berubah menjadi mimpi buruk yang merenggut nyawa 3 di antara mereka. Yang bikin miris, bukan baku tembak dengan bandar besar bersenjata canggih yang menjadi penyebabnya. Justru warga sekitar, termasuk keluarga dari target operasi itu sendiri, yang turun tangan melawan dengan parang, tombak, senjata api rakitan, sampai teriakan yang menyulut kemarahan massa. 2 di antara 3 polisi itu bahkan sempat dinyatakan hilang selama beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan mengambang di sungai. Semua bermula pada hari Rabu dini hari, 1 Juli 2026, sekitar pukul 1 WIB. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah menerjunkan 12 personel untuk menggerebek sebuah rumah di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Kalimantan Tengah. Rumah itu diduga menjadi lokasi transaksi sekaligus penyalahgunaan sabu milik seorang residivis yang belakangan diketahui berinisial Bio. Pada awalnya, operasi berjalan sesuai rencana. Tim berhasil mengamankan Bio di lokasi. Namun, situasi berubah drastis ketika keluarga Bio dan sejumlah warga sekitar mengetahui penangkapan tersebut. Mereka berdatangan sambil meneriaki polisi sebagai perampok, mengacungkan parang dan mandau, lalu memprovokasi warga lain agar ikut melawan. Keributan pun semakin membesar. Beberapa pelaku disebut membawa senjata api rakitan dan tombak. Bentrokan akhirnya tidak dapat dihindari. Di tengah kekacauan itu, Bio yang sebelumnya telah diamankan justru berhasil dibebaskan kembali oleh massa. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian gugur, yaitu Aibda Anumerta Yudi Perdana Putra, Ibda Anumerta Sumarianto, dan Bribtu Anumerta Nopandri Ramadana. Aibda Yudi dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, Ibda Sumarianto dan Bribtu Nopandri sempat dinyatakan hilang selama beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan mengapung di aliran Sungai Katingan dengan luka akibat senjata tajam dan tembakan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turun langsung meninjau lokasi kejadian. Dari hasil peninjauan ditemukan ceceran darah yang mengarah ke sungai. Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa ketiga korban lebih dahulu dianiaya sebelum jasad mereka dibuang ke aliran sungai. Fakta ini sekaligus mematahkan dugaan awal yang sempat beredar bahwa para korban meninggal karena tenggelam. Atas pengorbanan mereka, Markas Besar Polri memberikan kenaikan pangkat luar biasa secara anumerta kepada ketiga personel tersebut sebagai bentuk penghormatan negara atas tugas yang mereka jalankan hingga titik darah penghabisan. Setelah kejadian itu, Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center langsung memberikan asistensi kepada Polda Kalimantan Tengah untuk memburu para pelaku. Pengejaran dilakukan secara bertahap dan berlangsung selama beberapa hari. Pelaku pertama, Saldi alias Ateng, ditangkap tanpa perlawanan di bantaran sungai Desa Tumbang Pariyei pada 3 Juli 2026. Sehari kemudian, tim kembali menangkap Dea Nabila di Palangkaraya serta Isnan Melani Febriansah alias Robi di Desa Tumbang Kalimei pada 5 Juli 2026. Giliran Limu yang berhasil diamankan saat bersembunyi di sebuah pondok. Pengejaran kemudian meluas hingga ke Kalimantan Timur. Pada malam hari 9 Juli 2026, 3 tersangka yang diduga sebagai otak utama, yaitu Bio, Peri, dan Ramlan alias Busu, berhasil diringkus di Samarinda setelah sempat melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam jenis mandau.
Hingga 11 Juli 2026, total 9 tersangka telah diamankan. Sementara, 3 orang lainnya yang diduga turut terlibat, yakni Pia alias Dion, Darius alias Ius, dan Ilu, masih masuk dalam daftar pencarian dan terus diburu oleh tim gabungan. Masing-masing tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam penyerangan tersebut. Ada yang membawa senjata api rakitan, menembak petugas, membawa parang, dan mandau, hingga memprovokasi warga agar ikut menyerang aparat. Pada 16 Juli 2026, 3 tersangka utama resmi dilimpahkan oleh Bareskrim Polri kepada Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Bersama para tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, 2 unit telepon seluler, serta sebilah mandau. Soal jerat hukum, hingga video ini dibuat, penyidik masih mendalami pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka. Kapolres Katingan menyebut terdapat dugaan kuat mengarah pada pembunuhan berencana. Namun, kepastian pasal masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari Bareskrim Polri sebelum perkara tersebut benar-benar dilimpahkan ke pengadilan. Perlu diingat bahwa status para tersangka masih berada dalam proses hukum dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Yang paling menyayat hati dari kasus ini adalah bagaimana sebuah operasi pemberantasan narkoba yang seharusnya bertujuan menegakkan hukum justru berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang melibatkan begitu banyak pihak, mulai dari aparat, keluarga tersangka, hingga warga sekitar yang terprovokasi hanya dalam hitungan menit. Karena setiap kejadian pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Kasus ini mengingatkan kita bahwa situasi yang memanas dapat berubah menjadi tragedi dalam waktu yang sangat singkat. 3 keluarga kehilangan sosok ayah, suami, dan anak yang berangkat bekerja untuk menjalankan tugas negara, namun tidak pernah kembali pulang. Semoga dari peristiwa ini, kita bisa belajar untuk tidak mudah terprovokasi, menghormati proses hukum, serta menyadari bahwa kekerasan hanya akan meninggalkan luka yang jauh lebih besar bagi semua pihak. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, dokumentasi, dan pembelajaran berdasarkan berbagai sumber pemberitaan terpercaya yang telah dipublikasikan secara luas. Video ini tidak dibuat untuk mengeksploitasi tragedi maupun menghakimi pihak manapun. Seluruh pihak yang berstatus tersangka masih menjalani proses hukum dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Kalau menurut kalian, pelajaran apa yang paling bisa kita ambil dari kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa belajar dari berbagai kasus nyata lainnya. Karena di balik kejadian, kami percaya bahwa setiap kejadian pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil.